Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan segenap dewan juri rohimani rohimakumullah. Pemimpin itu laksana naungan Allah yang berada di bumi. Begitu riwayat Imam Baihaqi di dalam kitab Su'abul Iman. Agung betul derajat seorang pemimpin dalam Islam, sampai-sampai dikatakan sebagai bayangan Allah di bumi. Alasannya, kata Imam Al-Suyuti dalam Al-Jami Al-Shaghir jilid 1 halaman 496, karena pemimpin tempat umat mengeluh dan mengadu. Pemimpin pula tempat orang yang lemah menuntut hak, dan kepada pemimpin jua orang yang dizalimi mengadu nasib dari mereka yang berkuasa dan berkekuatan. Para santri dan segenap dewan juri yang dirahmati Allah, sekarang kita hampir memasuki pemilu 2024. Ini akan menjadi pesta paling akbar, karena pada tahun yang sama digelar pemilihan anggota DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, DPD, kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden. Kondisi tersebut menuntut kita sebagai pemilih harus lebih cerdas dan sadar bahwa pemilu adalah sarana paling dasar untuk melahirkan wakil rakyat dan pemimpin berkualitas yang mengayomi masyarakat. Maka dari itu hadirin, menurut Buya Yahya, pengasuh lembaga pengembangan dakwah Pondok Pesantren Al-Bahjah, menganjurkan kita agar menjadikan 5 hal ini untuk bekal hati ketika memilih seorang pemimpin. Yang pertama, calon yang kita pilih harus baik terhadap Allah dan Rasulnya. Makna baik di sini tidak harus menjadi ustadz dan kiai. Yang penting tidak bermaksiat, itu sudah cukup. Bukan penjudi, bukan pemabuk, dan bukan pezina. Jangan sampai memilih pemimpin yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, karena hal tersebut termasuk perbuatan haram. Hal ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafi Al-Kabir. Yang kedua, kedekatan calon dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam arti telah terbukti dalam hidupnya ada perjuangan untuk umat agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat, Khalifah Umar bin Khattab pernah ditawari seseorang untuk dijadikan gubernur di Mesir. "Ya Khalifah, sangat pantas kalau dia engkau angkat sebagai gubernur di Mesir." Sahabat Umar bertanya, "Dari mana engkau tahu bahwa dia pantas?" Kemudian ia menjawab, "Dia istiqomah menekuni masjid, selalu sujud, ahli ibadah." Lalu sahabat Umar balik bertanya, "Apakah engkau pernah punya urusan dengannya? Pinjam meminjam uang? Atau engkau pernah melihat dia berurusan dengan manusia?" "Oh tidak, karena dia selalu ada di masjid saja." Maka dijawab oleh khalifah, "Itu hanya urusannya dengan Allah saja. Yang baik belum terbukti baik dengan manusia, tidak boleh jadi pemimpin. Biarkan pun baik terhadap Allah, namun belum terbukti baik dengan manusia, tidak boleh dipilih jadi pemimpin." Yang ketiga, siapa saja yang berada di sekitar calon tersebut, pemimpin yang baik jika yang menemani bukan orang-orang yang takut kepada Allah, maka sulit baginya untuk menegakkan sebuah kebenaran atau menghentikan kemungkaran. Maka dari itu hadirin, ingatlah, pilihlah pemimpin yang diusung orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bebaskan dirimu dari kepentingan pribadi. Jangan sampai kita sebagai penentu baik atau buruknya pemimpin, kita malah memilih pemimpin karena ada embel pribadi. Kata Imam Al-Suyuti dalam Al-Jami Al-Shaghir jilid 1 halaman 496, karena pemimpin tempat umat mengeluh dan mengadu.
Kata Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Imam Zakaria bin Muhammad Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matolibnya menegaskan bahwa harta jika diberikan untuk tujuan mendatangkan pahala maka dinamakan sedekah. Jika diberikan untuk tujuan segera imbalan dunia berupa harta maka dinamakan hibah bitsari thawab. Jika kedudukan dan derajatnya itu berupa ilmu atau nasab. Namun jika berupa putusan hukum atau satu tindakan, maka dinamakan riswah. Yang terakhir, ketika 4 di atas sudah kita usahakan, baru bertawakal. Berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi petunjuk dan bimbingan. Sekarang saya tanya, apakah kalian siap memilih pemimpin dengan cerdas? Apakah kalian siap memilih pemimpin dengan cerdas? Apakah kalian siap memilih pemimpin dengan cerdas? Jika siap, jangan lupa 5 hal di atas. Para dewan juri dan segenap para santri yang berbahagia, itulah pidato kami. Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.